Salam damai Kristus, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita berjumpa kembali pada kesempatan yang membahagiakan ini. Saya Patricia Alsa telah bersama dengan Romo BS Mardi Atmojo SC yang akrab kita sapa dengan Romo Mardi. Romo Mardi selalu setia menjadi narasumber untuk acara Oase Rohani Katolik. Dan kita pantas bersyukur untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo. Romo, selamat pagi. Selamat pagi. Berjumpa kembali Romo, apa kabar? Baik sekali. Dengan senang hati dapat berkumpul, berjumpa, kontak dengan para saudari dan saudara. Amin, terima kasih. Pada hari ini merupakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali acara ini dengan berdoa bersama dengan Romo Mardi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini Putra Tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepadamu di Genisah. Di hadapan hadirat-Mu yang agung, kami mohon dengan rendah hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagi-Mu yang Maha Agung, sebab Dialah yang Kau utus untuk melayani Dikau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Romo, tadi kita sempat menyapa selamat pagi, walaupun sepanjang hari tayangan ini disaksikan pagi, siang, malam. Tapi kita punya semangat pagi ya Romo ya? Ya, semangat pagi, siang, sore. Baik, sebagai antifon pembuka pada hari ini, kami telah menerima kasih setiamu ya Allah dalam bait-Mu yang kudus. Seperti nama-Mu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Pada hari ini, pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah sebagai bacaan pertama, bacaan dari Nubuat Maleaki, bab 3, ayat 1 sampai dengan 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersembahkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan yang jaya dan perkasa, Tuhan yang perkasa dalam peperangan.
Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan bukalah dirimu lebar-lebar, hai pintu-pintu abadi, supaya masuklah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 14 sampai dengan 18. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya, dalam segala hal, Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena percobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil suci menurut Lukas. Dan kita awali dengan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Alleluia, alleluia. Dialah terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak-anak lelaki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya
apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberikan mereka berkat dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbentahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Kembali, Sahabat Oase Rohani Katolik, pada kesempatan hari ini kita sudah mendengarkan dan membaca 3 bacaan, dan sekarang Romo Mardi akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Silakan Romo. tanggal 2 Minggu Februari, Hari Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa pada hari Tuhan itu ternyata juga hari kita memperingati Yesus yang dipestakan karena dipersembahkan di bait Allah. Para saudari-saudara terkasih, Yesus dipersembahkan. Mengapa? Karena ini adalah suatu tradisi di Israel di antara anak cucu Abraham, Ishak, dan Yakub. Kebiasaan yang sangat dimuliakan karena isinya adalah
bahwa anak laki-laki yang sulung senantiasa dicatat dalam tradisi anak cucu Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa perlu dipersembahkan kepada Allah. Artinya apa? Artinya anak sulung laki-laki itu milik Tuhan. Artinya apa? Artinya bukan seperti pada bangsa-bangsa lain. Kita tahu, di kalangan kita pun, di daerah Nusantara maupun di Asia, anak sulung, anak laki-laki yang sulung adalah anak yang sangat terpuji. Dan karena itu, bukannya milik si A, si B, si C, tetapi menjadi milik dari seluruh keluarga. Dan karena menjadi sebutan itu milik seluruh keluarga, maka orang mau mengakui betul-betul betapa anak itu, anak laki-laki yang sulung itu sangat dekat dengan seluruh keluarga, sangat dekat dengan Sang Pencipta, sangat dekat dengan Yang Maha Luhur dan Maha Agung, sangat dekat dengan Allah yang Maha Tinggi sekalipun. Ya, luar biasa Romo. Jadi seorang anak itu, apalagi anak laki-laki, memang di dalam keluarga sepertinya harus mendapatkan perhatian khusus seperti itu, Romo. Benar, perhatian khusus karena dia diberikan oleh Yang Maha Agung, oleh Yang Maha Luhur, diberikan kepada seluruh keluarganya, dan karena itu juga untuk seluruh bangsa yang ada di dalam masyarakatnya. Maka harus mendapat tempat istimewa, dan istimewa karena diberikan pertama kali oleh Allah kepada keluarga itu. Iya. Lalu kalau kita bicara di bacaan pertama dari Nubuat Maleaki, ini sebenarnya mau bicara tentang apa, Romo? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke bait-Nya. Barangkali dalam tradisi anak cucu Abraham, Ishak, Yakub, kita masih ingat bahwa di antara mereka ada satu tenda yang khusus. Dan dalam tenda itu ada catatan mengenai kehendak Allah. Disimpan dalam tenda itu, sehingga tenda itu menjadi rumah Allah. Karena itu, maka semua anak yang nomor 1 itu tadi, milik Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu, kita syukuri anak-anak sulung itu, kita berterima kasih bahwa Allah memberi awal dari hidup baru dalam keluarga. Dan karena itu menjadi bagian dari hidup yang menjamin seluruh keluarga. Iya, karena kehadiran seorang anak dalam keluarga aja itu sudah merupakan berkat tersendiri ya, Romo ya. Benar. Iya. Lalu kalau kita melangkah ke bacaan kedua, Romo, dari surat kepada orang Ibrani, saya tersentuh dengan
ayat pertama Romo. Di sini dikatakan, saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Jadi, apakah boleh dikatakan seperti ini, Romo? Allah mempercayakan Yesus untuk mendampingi, mengasihi, menjaga kita, semua manusia ini, Romo, manusia yang berdosa ini. Garis bawah pada kita, manusia ini. Dengan kata lain, ada gambaran tertentu di sementara spiritualitas bahwa tentu saja Tuhan Yesus itu yang bukan main, yang besar sekali. Betul. Tapi jangan lupa bahwa dia sungguh merupakan penjelmaan darah dan daging. Bukan sesuatu yang terpisah dari kita. Dan ini menjadi penting sekali untuk bacaan pertama dan kedua tadi. Apa istilah yang sangat baik? Yang sangat baik adalah penjelmaan, menjadi manusia. Tuhan Yesus adalah bagian dari hidup kita yang sungguh manusia. Apa artinya? Artinya bahwa dia mau berdekatan dengan kita. Tuhan mau berdekatan dengan kita. Allah sudi seperti kita dengan darah dan daging. Dan karena itu, dialah Allah manusia yang diutus datang kepada kita. Iya, selain menyerupai seperti kita, ada darah dan daging. Di sini di ayat terakhir juga dikatakan, karena ia sendiri telah menderita karena percobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Filipus pernah ditulis sebagai mengatakan bahwa yang ilahi dan yang insani menjadi satu kesatuan. Dan yang boleh kita syukuri di sini adalah bahwa Sang Kristus begitu diberkati sehingga Putra Allah ini sudi juga memberikan berkat keseluruhannya kepada seluruh umat manusia. Buahnya apa? Seluruh umat manusia diberkati. Hasilnya apa? Dosa dilepaskan dari kita. Karena itu, syukurnya ya dengan penjelmaan, syukurnya juga dengan kerelaannya menjadi satu dengan kita, sehingga dosa umat manusia terselesaikan. Amin. Berarti kita patut bersyukur ya Romo ya. Baik. Karena kita terselamatkan. Benar. Ya, terima kasih Romo. Kita akan lanjutkan kembali sahabat Oase Rohani Katolik pada sesi kedua nanti. Tetaplah bersama dengan acara Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, bersama dengan Romo Mardi Atmojo SJ dan saya Patricia Elsa. Pada hari ini merupakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Dan Romo tadi sudah pada sesi awal sudah menyampaikan inspirasi dari bacaan pertama dan kedua. Dan sekarang kita akan melangkah ke bacaan Injil dari Injil Lukas. Romo tadi yang Romo sudah bacakan ini versi panjang ya Romo ya? Benar. Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Kabar baik apa yang dapat Romo sampaikan Romo dari bacaan Injil hari ini? Tuhan Yesus Kristus sudah disebut dalam Alkitab
sebagai sang putra, sang utusan. Artinya diutus, duta. Berarti mempunyai kekuasaan seperti yang mengutus. Sebab apa? Sebab seluruhnya diberkati dalam kesatuan dengan Roh Allah. Artinya, seluruh daya ilahi melingkupi kita semua. Dan hal itu menjadi sesuatu yang masih lebih jelas lagi ketika kita mengimani bahwa sesungguhnya lah para utusan Allah itu sangat dekat dengan Allah. Apalagi Tuhan Yesus Kristus. Namun, dalam Injil tadi diperdengarkan bagaimana Musa dan orang-orang yang ada di sekitar Musa, para nabi, adalah orang-orang yang disentuh Allah, yang diberkati Allah, dan dia dikatakan bahwa saudara kita yang disebut bernama Simeon adalah seorang yang benar dan salah hidupnya. Tidak hanya itu, ia bahkan dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus. Anda masih ingat bahwa ketika Gabriel datang untuk menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria, disebutkan bahwa Maria juga seorang pribadi yang dipenuhi dengan Roh. Apa artinya? Dipenuhi dengan Roh artinya tak ada sesuatu pun yang tidak bersifat ilahi, rohani dalam diri Maria. Begitu pula dalam diri saudara kita Simeon yang datang ke bait Allah. Semua yang bersentuhan dengan Allah menjadi penuh berkah ilahi. Maka cocok kalau lalu dipersembahkan ke bait Allah. Semuanya sesuai sehingga dia menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Mungkin Anda tahu bahwa sekitar tahun 1965 dalam Konsili Vatikan II dikatakan sebagai kalimat pertama dari konstitusi dogmatis tentang gereja bahwa Kristuslah terang bangsa-bangsa. Cocok dengan yang dikatakan sekarang. Itulah yang dikaruniakan kepada kita semua melalui Yusuf dan Maria. Dan karena itu, maka semua yang tersentuh dengannya menjadi kudus. Termasuk nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana, dia juga dikuduskan. Maaf, bukan karena dia hebat, bukan karena dia berkuasa, bukan. Tetapi karena dipenuhi dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, bahwa pada waktu itu seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher,
namanya Hana, sudah sangat lanjut umur. Itu pun ada dalam kepenuhan berkah Allah. Kita ingat, semua anak yang lahir berkah Allah. Begitu lahir, seluruh keluarga gembira. Tapi, jangan lupa, Anda punya suatu ungkapan yang sangat bagus. Ketika seorang leluhur kita meninggal, itu kata yang ada dalam kamus, maka kita memakai kata dipanggil Tuhan. Bukan kok meninggal, mati, wafat. Pun kalau itu hormat. Yang paling penting adalah dipanggil Tuhan. Atau istilahnya itu loh Romo, berpulang ke rumah Bapak. Berpulang ke rumah Bapa. Dan kita bergembira, Bapak Ibu sudah bertemu kembali di rumah Bapa. Hal seperti itu adalah suatu ungkapan betapa seluruh keluarga kita yang begitu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dipenuhi dengan roh cinta kasih Allah, dan karena itu menjadi bagian dari seluruh keluarga Allah, karena kita semua sungguh anak-anak dalam keluarga Allah. Baik dari sisi manusiawi maupun dari sisi ilahi, kita adalah anak-anak Allah. Maka dari itu, dibimbing Allah, dilingkupi oleh Allah, dicintai oleh Allah, penuh dengan berkah anugerah Allah. Iya. Jadi dari bacaan Injil hari ini kita belajar keteladanan dan kesalehan hidup dari tokoh Yusuf Maria, Simeon, Hana, yang telah melihat keselamatan yang telah diberikan oleh Allah itu sendiri ya Romo. Benar. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak semua keluarga, bahkan setiap orang murid Kristus, mempunyai kebiasaan pada pagi hari kalau mau memulai pekerjaan, malam hari kalau mau menutup mata, untuk mengatakan kami mempersembahkan semuanya sebagai anugerah Allah. Karena yang manusiawi dan yang ilahi dalam diri kita adalah milik Allah. Adalah bagian dari kasih sayang Allah. Dan kita boleh mengucapkan syukur bahwa itu didatangkan melalui pengutusan Yesus Kristus agar jelas bahwa kerahiman Allah teruntuk bagi seluruh ciptaan dan manusia. Iya, amin. Semoga kita semua seperti itu ya Romo. Terakhir Romo, apakah Romo bisa memberikan pesan? Kita kan pada saat, ya tadi seperti Romo sampaikan, kita bersyukur untuk anugerah kehidupan. Pagi kita bersyukur, malam kita bersyukur. Apakah Romo bisa memberikan pesan kepada para penonton ataupun pendengar Oase Rohani Katolik yang saat ini merasa hidupnya itu terpuruk, tidak berarti, kesepian, atau mungkin yang sedang sakit Romo? Dan banyak orang yang mengalami itu. Iya. Duka cita, duka derita. Beban hidup. Beban hidup yang sangat berat. Tuhan Yesus ingin mengatakan bersama dengan Bunda Maria dan Santo Yusuf,
kita mempersembahkan segala-galanya, dan itu kita lakukan karena kita beriman, yakin bahwa Allah tak akan melupakan kita pun kalau sinar terang berkurang, pun kalau suka gembira juga tidak sepenuhnya ada, pun kalau ada duka derita, Tuhan sayang kepada kita dan kita percaya Allah ada dalam diri kita, bersama kita, juga untuk semua orang lain dan seluruh alam semesta. Kita bersyukur untuk itu. Ya, semoga kita semua dapat bersyukur untuk hal-hal yang baik yang sudah Tuhan berikan, dan juga untuk mungkin ke depannya kita tetap optimis dan percaya akan penyelenggaraan Tuhan seperti itu ya Romo ya. Iya. Ya, terima kasih Romo Kembali untuk kesempatan waktu dan juga renungan yang telah Romo Mardi berikan kepada seluruh sahabat Oase Rohani Katolik yang mendengarkan ataupun menyaksikan acara kami. Dan pada saatnya kita akan mengakhiri acara ini, tapi sebelumnya kita akan memohon berkat dan doa melalui Romo Mardi. para saudari-saudara yang terkasih, marilah kita mengheningkan hati seperti Bunda Maria Santo Yusuf dan kanak-kanak Yesus datang ke bait Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Aba, Bapa kami, Engkau telah mengutus putramu memadukan yang ilahi dan yang insani, menjadi utusanmu, mewartakan kabar sukacita kepada siapapun. Anugerahkanlah berkah itu kepada kami masing-masing, maupun kami dalam keluarga dan masyarakat luas, bahkan kepada alam semesta, untuk memperoleh berkah sepenuhnya dalam diri kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, saya pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Marti Atmojo. Kita akan berjumpa di kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan dan juga jaga hati untuk selalu damai dan juga percaya akan Tuhan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.